Saya kali ini bicara soal Pascal Struijk, jalan menuju untuk dinaturalisasi semakin terbuka, ya, agar bisa masuk di dalam skuad timnas kita. Bertekad untuk bermain bersama dengan timnas. Pascal bergabung. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Resmi, PSSI merilis. Situasi timnas Indonesia tiba-tiba memanas. Saat pemain-pemain Garuda mulai mengguncang kompetisi Eropa, sebuah revolusi diam-diam sedang terjadi di balik layar. 4 pemain naturalisasi sukses tembus panggung Eropa, pemain grade A terus dikaitkan dengan merah putih, dan proyek besar John Hertman disebut mulai menunjukkan bentuk aslinya. Tapi yang paling mengejutkan, ini mungkin baru permulaan. Benarkah Indonesia sedang memasuki era baru yang akan mengubah wajah sepak bola Asia? Atau justru drama terbesar masih menunggu di depan? Jangan kemana-mana. Karena pembahasan kali ini bisa bikin Asia dan Eropa mulai memandang Indonesia dengan cara berbeda. Sobat Garuda, dunia sepak bola memang kadang bergerak dengan cara yang tidak pernah bisa ditebak. Di satu sisi ada mimpi yang runtuh, tetapi di sisi lain justru terbuka jalan baru yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Dan mungkin itulah yang sekarang sedang terjadi pada nama yang beberapa bulan terakhir terus menjadi perbincangan hangat pendukung timnas Indonesia, yaitu Pascal Struijk. Bek tangguh yang tampil di level kompetitif Eropa itu kini berada dalam situasi yang menarik sekaligus emosional. Impian untuk tampil bersama negara besar di ajang dunia ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ketika pintu menuju panggung internasional bersama negara Eropa tak kunjung terbuka, publik Indonesia mulai membaca satu kemungkinan yang semakin sulit diabaikan. Jalan menuju Garuda kini terasa lebih nyata dibanding sebelumnya. Memang, sebagian orang memandang situasi seperti ini dengan nada sinis. Ada yang berkata Indonesia seolah menjadi pilihan alternatif. Ada yang menganggap pendekatan terhadap pemain diaspora hanya terjadi ketika opsi lain tertutup. Tetapi Sobat Garuda, sepak bola modern tidak sesederhana itu. Banyak pemain internasional memilih negara yang mereka bela melalui perjalanan panjang, pertimbangan identitas, kesempatan bermain, hingga hubungan emosional yang berkembang seiring waktu. Dan pada akhirnya, yang paling penting bukan bagaimana cerita itu dimulai, tetapi bagaimana komitmen itu dibuktikan di lapangan. Di bawah proyek besar yang sedang dibangun John Hertman, timnas Indonesia memang tidak lagi berdiri sebagai tim yang pasrah menunggu keajaiban. Hertman sedang membentuk identitas baru. Tim yang bermain dengan disiplin, memiliki struktur jelas, dan perlahan mencoba menaikkan standar ke level Asia. Karena itulah nama seperti Pascal Struijk menjadi menarik. Pengalaman bermain di sepak bola Eropa, kemampuan membaca permainan, serta kualitas duel bertahan jelas menjadi komponen yang dibutuhkan dalam perjalanan panjang menuju target yang lebih tinggi. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik adalah keberadaan sosok-sosok yang punya koneksi dengan perjalanan karir Pascal. Di lingkungan sepak bola Indonesia, kini ada figur yang dihormati dan punya rekam jejak panjang dalam pembinaan pemain muda Belanda. Hubungan seperti inilah yang seringkali menjadi jembatan komunikasi yang tidak terlihat di permukaan. Tidak selalu menentukan hasil akhir, tetapi cukup untuk membuka ruang dialog yang sebelumnya mungkin tertutup. Tetapi Sobat Garuda, di tengah panasnya isu Pascal, datang pula kabar lain yang memancing reaksi supporter. Lawan Indonesia di FIFA Matchday, Mozambik, resmi mengumumkan skuad mereka dan keputusan itu langsung memicu perdebatan. Beberapa nama besar tidak dibawa ke Jakarta. Situasi ini membuat sebagian publik bertanya-tanya, apakah Indonesia dianggap bukan lawan berat? Apakah mereka melihat pertandingan ini hanya sebagai ruang memberi kesempatan pemain lain? Pertanyaan itu memang wajar muncul, karena secara ranking dan sejarah, Indonesia masih terus berjuang mengejar level yang lebih tinggi. Tetapi justru disinilah respons John Hertman terasa berbeda. Alih-alih terpancing atau sibuk memikirkan siapa yang dibawa lawan, Hertman memilih fokus pada timnya sendiri. Baginya, pertandingan melawan Mozambik dan Oman bukan hanya soal hasil akhir. Ini adalah bagian dari audisi besar menuju agenda yang lebih penting. Sobat Garuda, inilah yang membuat FIFA Matchday kali ini terasa berbeda. Hertman tidak hanya sedang mencari kemenangan, ia sedang menyeleksi karakter. Ia sedang mengamati siapa pemain yang siap menjalankan identitas baru timnas Indonesia dan siapa yang masih tertinggal dalam ritme revolusi yang sedang dibangun. Karena dalam sepak bola internasional, talenta saja tidak cukup. Dibutuhkan mental, kedisiplinan, dan keberanian bertarung di bawah tekanan. Di sisi lain, kabar mengenai naturalisasi juga mulai bergerak dan memantik optimisme baru. Nama-nama muda diaspora kembali masuk pembicaraan, menghadirkan harapan bahwa Indonesia akan terus memperkuat fondasi skuad masa depan. Tetapi di tengah euforia itu, muncul pula perdebatan yang cukup keras. Sebagian supporter berharap pemain diaspora tetap berkembang di luar negeri agar kualitas kompetitifnya terjaga. Karena tujuan besar naturalisasi selama ini memang bukan sekadar menambah jumlah pemain, melainkan menaikkan standar permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Dan mungkin disinilah kita mulai memahami satu hal penting. Cerita timnas Indonesia hari ini tidak lagi sesederhana menang atau kalah. Ini tentang proses membangun identitas sepak bola baru. Ada pemain yang datang membawa mimpi, ada yang datang karena peluang baru, dan ada pula yang masih menimbang jalan hidupnya sendiri.
Tetapi selama lambang Garuda benar-benar diperjuangkan di lapangan, publik akan selalu memberi ruang untuk pembuktian. Kini semua mata tertuju pada bab berikutnya. Apakah Pascal Struij suatu hari benar-benar akan mempertimbangkan merah putih? Apakah eksperimen John Hertman di FIFA Matchday akan melahirkan kejutan baru? Dan apakah gelombang pemain diaspora yang sedang bergerak bisa benar-benar mengubah wajah timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, Sobat Garuda, sepak bola Indonesia sekarang sudah terlalu panas untuk dipandang sebelah mata. Dan mungkin, kita sedang menyaksikan awal dari cerita yang jauh lebih besar daripada yang terlihat hari ini. Namun Sobat Garuda, justru setelah semua pembahasan itu, satu pertanyaan besar mulai muncul dan membuat suasana makin panas. Bagaimana jika cerita Pascal Struij ternyata bukan akhir, melainkan awal dari gelombang yang lebih besar? Ya, di tengah proyek baru yang sedang dibangun John Hertman dan pergerakan naturalisasi yang terus berjalan, peluang Pascal menuju merah putih kini dipandang semakin terbuka. Ketika pintu bersama tim nasional Eropa belum benar-benar terbuka untuknya, sementara Indonesia justru sedang membangun tim dengan arah yang jelas, maka situasinya otomatis berubah. Dan inilah yang membuat publik mulai membaca sinyal berbeda. Bukan lagi soal kemungkinan kecil, tetapi tentang peluang yang perlahan mulai menemukan jalannya sendiri. Sobat Garuda, kita semua tahu sepak bola modern bergerak sangat cepat. Hari ini sebuah nama terasa mustahil, besok justru menjadi kenyataan yang tak terduga. Dan kalau bicara kebutuhan timnas Indonesia saat ini, sosok seperti Pascal jelas punya profil yang sangat menarik. Pengalaman di level sepak bola Eropa, duel bertahan yang kuat, ketenangan membaca permainan, sampai mental menghadapi tekanan pertandingan besar. Semua itu adalah komponen yang sedang dicari untuk memperkokoh fondasi Garuda menuju level Asia. Yang membuat suasana makin panas adalah satu fakta sederhana. Ketika satu pemain mulai melihat Indonesia sebagai proyek yang serius, biasanya perhatian pemain lain ikut bergerak. Atmosfer itu mulai terasa sekarang. Supporter mulai membicarakan efek domino. Karena jika Pascal suatu hari benar-benar membuka jalan menuju merah putih, maka cerita itu bisa menciptakan gelombang kepercayaan baru di kalangan pemain keturunan lain. Dan disinilah narasi besar mulai terbentuk. Bukan rahasia lagi kalau beberapa nama grade A lain terus dikaitkan dengan Indonesia dalam berbagai pembicaraan supporter. Sebagian masih menjadi teka-teki, sebagian lagi masih berada dalam tahap yang sangat awal. Tetapi Sobat Garuda, sepak bola tidak pernah hidup dari kepastian saja. Kadang ia bergerak dari momentum, dari kepercayaan, dan dari keyakinan bahwa sebuah proyek sedang menuju arah yang benar. Bayangkan jika satu persatu pemain mulai melihat Indonesia bukan sebagai cerita sampingan, melainkan panggung yang benar-benar punya masa depan. Bukan sekadar datang untuk memakai jersey, tetapi menjadi bagian dari revolusi yang sedang dibangun. Dan jika itu terjadi, maka Pascal bisa saja menjadi titik pembuka yang memicu keberanian nama-nama lain untuk ikut mempertimbangkan Garuda. Namun tentu semuanya kembali pada satu hal, keputusan pemain itu sendiri. Karena lambang negara tidak bisa dipaksakan. Ia harus dipilih dengan keyakinan. Tetapi yang jelas, dibanding beberapa tahun lalu, posisi Indonesia sekarang terasa berbeda. Timnas punya arah, punya pelatih dengan pengalaman internasional, punya dukungan supporter yang luar biasa, dan punya mimpi yang tidak lagi malu diumumkan ke publik. Dan Sobat Garuda, mungkin inilah yang membuat cerita timnas hari ini terasa begitu liar dan sulit ditebak. Karena jika pintu Pascal benar-benar terbuka lebar, banyak yang percaya itu tidak akan berhenti pada satu nama saja. Bisa jadi, gelombang berikutnya sedang menunggu di balik tikungan. Dan saat itu terjadi, revolusi Garuda mungkin akan memasuki bab yang jauh lebih mengejutkan daripada yang kita bayangkan hari ini. Namun Sobat Garuda, justru setelah peluang Pascal mulai ramai dibicarakan, suhu perbincangan makin liar. Karena di kalangan supporter mulai muncul satu spekulasi yang bikin timeline panas tanpa henti. Bukan lagi soal satu nama, tetapi kemungkinan gelombang baru pemain grade A yang disebut-sebut bisa ikut merapat ke Indonesia dalam waktu mendatang. Tapi ingat, sampai hari ini masih sebatas rumor dan pembicaraan publik, belum ada pengumuman resmi. Dan justru ketidakpastian itulah yang bikin atmosfernya makin menegangkan. Nama pertama tentu saja tetap mengarah ke Pascal Struij. Bek berpengalaman dengan jam terbang Eropa itu dianggap sebagai potongan puzzle penting untuk memperkuat lini belakang Garuda. Pengalamannya bermain di level tinggi membuat namanya terus muncul dalam pembahasan supporter. Lalu muncul pula nama Tristan Gojjer yang beberapa waktu terakhir ikut bikin publik penasaran. Bek muda dengan karakter modern itu dinilai cocok dengan sepak bola progresif yang coba dibangun di era baru timnas. Usia muda, mobilitas tinggi, dan potensi berkembang membuat namanya terus dibicarakan. Belum berhenti di situ, perhatian juga bergerak kedua nama muda yang sebelumnya sudah masuk obrolan publik diaspora, yakni Luc Vicary dan Michel Baker. Jika proses administrasi dan arah proyek timnas berjalan sesuai harapan, banyak supporter melihat mereka sebagai bagian dari gelombang regenerasi baru yang bisa memperdalam kualitas skuad. Dan Sobat Garuda, satu nama lain yang terus muncul dalam radar pembahasan adalah Ulla Romeni. Sosok yang punya pengalaman sepak bola Eropa ini sering dianggap sebagai profil pemain yang dapat menambah variasi di lini depan maupun sektor menyerang Indonesia. Bayangkan kalau skenario itu suatu hari benar-benar tersusun. Pascal untuk memperkuat tembok pertahanan, Tristan membawa energi muda, lalu nama-nama diaspora lain menambah kedalaman skuad. Itu bukan lagi sekadar tambahan pemain,
tetapi bisa menjadi lapisan baru dalam proyek besar yang sedang dibangun. Namun Sobat Garuda, sepak bola selalu punya satu aturan yang tidak bisa dilawan. Selama belum ada pengumuman resmi, semuanya masih tanda tanya. Dan mungkin justru disitulah dramanya. Karena supporter sekarang bukan lagi bertanya apakah Indonesia berani bermimpi besar, tetapi kapan mimpi itu mulai berubah menjadi kenyataan di lapangan. Dan kalau benar 5 nama itu bergerak menuju merah putih, maka bab berikutnya dari revolusi Garuda bisa jadi jauh lebih panas dari yang kita bayangkan hari ini. Dan Sobat Garuda, di tengah panasnya rumor pemain grade A dan kemungkinan gelombang baru diaspora, ada satu hal yang diam-diam justru mulai menjadi pusat perhatian. Bukan media sosial, bukan rumor transfer, tetapi suasana pemusatan latihan timnas Indonesia yang disebut-sebut berjalan dengan atmosfer berbeda dari biasanya. TC kali ini terasa jauh lebih spesial. Bukan sekadar kumpul pemain untuk menjalani agenda rutin, tetapi seperti ruang seleksi besar yang penuh tekanan sekaligus harapan. Di bawah arahan John Hertman, setiap sesi latihan disebut memiliki intensitas yang lebih tinggi. Karena Hertman sadar, waktu menuju FIFA Matchday dan agenda besar menuju AFF Championship 2026 bukan lagi panjang. Tidak ada ruang santai, tidak ada tempat aman hanya karena nama besar. Sobat Garuda, justru disinilah nuansa baru mulai terasa. Hertman kabarnya tidak hanya fokus pada fisik atau finishing semata. Yang sedang dibangun adalah mentalitas dan identitas bermain. Karena baginya, timnas kuat tidak lahir hanya dari pemain bagus, tetapi dari sistem yang membuat semua pemain bergerak dalam frekuensi yang sama. Itulah mengapa TC kali ini disebut penuh detail. Mulai dari pressing, transisi cepat, organisasi pertahanan, hingga komunikasi antar lini menjadi perhatian serius. Dan yang bikin suasana makin bikin penasaran, muncul pembicaraan mengenai senjata taktik yang sedang dipersiapkan untuk FIFA Matchday. Tentu Sobat Garuda, tidak ada rahasia resmi yang diumumkan ke publik. Tetapi banyak yang membaca bahwa Hertman sedang menguji beberapa formula berbeda. Salah satunya kemungkinan rotasi dan fleksibilitas formasi. Bukan lagi tim yang kaku dengan satu pola permainan, tetapi skuad yang bisa berubah mengikuti situasi pertandingan. Karena menghadapi lawan seperti Oman dan Mozambik membutuhkan pendekatan berbeda. Latihan-latihan kecil yang terlihat biasa justru dipercaya menyimpan tujuan besar. Pergerakan tanpa bola diperketat. Build up dari bawah diasah lebih disiplin. Bahkan pemain depan disebut ikut diberi tanggung jawab lebih besar dalam fase tekanan awal. Hertman tampaknya tidak ingin Garuda hanya kuat menyerang atau bertahan, tetapi mampu mengontrol ritme pertandingan. Dan Sobat Garuda, bagian paling menarik justru ada di dalam persaingan internal. Karena TC kali ini bukan jaminan siapa otomatis jadi starter. Semua harus membuktikan diri. Pemain muda, senior, lokal, maupun diaspora berada dalam satu garis yang sama. Hertman sedang mencari siapa yang benar-benar siap membawa lambang Garuda dengan mental petarung. Siapa yang tahan tekanan, dan siapa yang hanya kuat di atas kertas. Itulah mengapa atmosfer TC sekarang terasa berbeda. Ada tensi, ada persaingan, tapi juga ada energi besar yang mulai tumbuh di dalam skuad. Karena para pemain tahu, FIFA Matchday bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Ini adalah panggung evaluasi menuju proyek yang lebih besar. Dan jangan salah, Sobat Garuda, target besarnya bukan berhenti di FIFA Matchday. Semua ini perlahan mengarah ke satu tujuan yang lebih besar, membentuk tim paling siap untuk menghadapi AFF dan agenda Asia berikutnya. Hertman tampaknya ingin memastikan bahwa ketika turnamen resmi dimulai nanti, Indonesia tidak datang hanya membawa semangat supporter, tetapi membawa sistem, identitas, dan mental juara yang sudah ditempa sejak TC. Jadi sekarang pertanyaannya makin panas. Jika TC kali ini benar-benar menjadi tempat lahirnya formula baru dan ditambah rumor gelombang pemain grade A yang terus bergerak, apakah kita sedang menyaksikan awal skuad Garuda paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir? Karena aroma revolusi itu perlahan mulai terasa semakin nyata. Namun Sobat Garuda, justru setelah beberapa hari TC berjalan, mulai terasa bahwa agenda kali ini bukan sekadar persiapan biasa. Atmosfer di dalam skuad disebut semakin kompetitif. Tidak ada lagi zona nyaman. Tidak ada lagi jaminan tempat hanya karena status senior, popularitas, atau pengalaman masa lalu. Di bawah komando John Hertman, semua pemain dipaksa berada dalam level kewaspadaan yang sama. Dan inilah yang membuat TC kali ini terasa seperti medan seleksi yang sebenarnya. Kabarnya, Hertman mulai memperketat evaluasi pada beberapa sektor penting. Lini belakang menjadi perhatian serius karena Indonesia membutuhkan pertahanan yang bukan cuma kuat duel, tetapi juga berani memainkan bola dari bawah. Hertman tampaknya ingin membangun tim yang tidak panik saat ditekan lawan. B harus tenang, gelandang harus aktif membuka ruang, dan penyerang bukan sekadar menunggu bola, tetapi menjadi garis tekanan pertama. Sobat Garuda, banyak yang mungkin tidak sadar, tetapi revolusi sepak bola modern dimulai dari detail-detail kecil seperti itu. Di beberapa sesi latihan, fokus disebut mulai mengarah pada kecepatan transisi. Karena menghadapi lawan di FIFA Matchday nanti tidak cukup hanya dengan semangat. Oman dikenal punya organisasi permainan yang rapi, sementara Mozambik memiliki karakter fisik dan kecepatan yang berbahaya. Itu sebabnya Hertman diyakini sedang menyiapkan dua pendekatan berbeda. Satu untuk menghadapi lawan yang sabar menguasai bola, satu lagi untuk menghadapi tim yang mengandalkan ledakan serangan. Yang bikin suasana makin menarik, Sobat Garuda,
Latihan kini bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal psikologi. Hertman disebut ingin melihat reaksi pemain saat berada di bawah tekanan. Bagaimana mereka mengambil keputusan ketika ruang sempit. Bagaimana komunikasi berjalan ketika situasi sulit. Dan bagaimana karakter pemain muncul ketika mulai lelah. Karena bagi Hertman, turnamen besar tidak dimenangkan hanya oleh pemain paling berbakat, tetapi oleh pemain yang mentalnya tetap hidup ketika situasi mulai kacau. Di saat yang sama, rumor mengenai pemain grade A yang terus berembus juga memberi efek tersendiri di dalam skuad. Karena kehadiran nama-nama baru otomatis membuat persaingan makin panas. Para pemain lokal tahu satu hal, tempat di timnas sekarang harus diperjuangkan. Tidak ada kursi permanen. Dan justru tekanan seperti inilah yang dipercaya bisa menaikkan standar seluruh tim. Sobat Garuda, mungkin inilah alasan mengapa TC kali ini terasa spesial. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia tidak hanya sedang menyiapkan 11 pemain untuk satu pertandingan, tetapi sedang membangun kedalaman skuad, identitas bermain, dan kultur kompetitif yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Hertman seperti ingin menghapus mental, cukup bersaing, dan menggantinya dengan pola pikir baru. Datang untuk menang dan berkembang. Dan jangan kaget, karena kabarnya beberapa kejutan juga mulai disiapkan. Ada kemungkinan beberapa nama yang awalnya diprediksi hanya pelengkap justru mendapat kesempatan lebih besar. Hertman dikenal tidak takut mengambil keputusan berani. Kalau ada pemain yang tampil lapar dan disiplin di TC, peluang starter bisa berubah kapan saja. Dan inilah yang membuat supporter mulai menebak-nebak. Siapa sebenarnya pemain kejutan yang sedang disiapkan untuk FIFA Matchday dan proyek besar menuju AFF? Karena Sobat Garuda, semakin dekat menuju pertandingan, aroma persaingan itu makin terasa. Dan kalau formula rahasia Hertman benar-benar mulai terbentuk di TC ini, maka lawan Indonesia mungkin belum sadar bahwa Garuda yang akan mereka hadapi nanti bisa saja berbeda dari yang selama ini mereka kenal. Namun Sobat Garuda, justru setelah 4 pemain naturalisasi berhasil membuka jalan ke kompetisi antar klub Eropa, cerita besar itu ternyata belum selesai. Karena yang sedang terjadi sekarang bukan lagi sekadar kebanggaan melihat pemain Indonesia tampil di luar negeri. Ini perlahan berubah menjadi pesan keras kepada dunia sepak bola bahwa Indonesia mulai memiliki generasi pemain dengan level kompetitif yang berbeda. Bayangkan situasinya. Dulu publik Indonesia harus begadang hanya untuk melihat 1-2 pemain Asia tampil di panggung Eropa. Tapi sekarang, kita mulai membicarakan Liga Champions, Liga Eropa, hingga Conference League dengan pemain timnas Indonesia berada di dalamnya. Dan itu bukan mimpi kosong. Itu mulai menjadi realitas yang perlahan dibangun lewat kerja keras, keputusan besar, dan keberanian mengambil jalan yang dulu dianggap mustahil. Yang membuat suasana makin panas, perhatian Eropa ternyata tidak lagi berhenti pada kualitas pemain semata. Klub-klub mulai menyadari ada efek lain yang tidak kalah besar. Ya, kekuatan fans Indonesia. Setiap kali pemain timnas tampil, gelombang dukungan dari Indonesia langsung terasa. Streaming naik, interaksi media sosial meledak, jersey mulai dicari. Bahkan pertandingan yang sebelumnya mungkin hanya ditonton kalangan tertentu tiba-tiba mendapat perhatian besar dari Asia Tenggara. Dan di dunia sepak bola modern, efek seperti ini bukan sesuatu yang dianggap kecil. Sobat Garuda, inilah yang mungkin dulu tidak banyak diprediksi. Indonesia bukan hanya mengirim pemain, tetapi juga membawa pasar dan perhatian global. Klub-klub Eropa mulai memahami bahwa pemain Indonesia bukan cuma aset teknis di lapangan, tetapi juga punya nilai komersial yang luar biasa. Dan ketika kualitas pemain bertemu dengan basis supporter yang besar, otomatis daya tarik itu semakin sulit diabaikan. Karena itulah muncul pertanyaan yang makin bikin penasaran. Apakah 4 nama ini hanya permulaan? Sebab kalau melihat tren yang ada sekarang, bukan tidak mungkin dalam beberapa musim ke depan akan lahir gelombang baru pemain Indonesia maupun diaspora yang tampil di level Eropa. Dan disinilah proyek besar timnas mulai terasa dampaknya. Ketika pemain melihat rekan-rekannya berkembang di Liga Top, rasa percaya diri ikut tumbuh. Mereka mulai sadar bahwa jalan menuju panggung besar bukan lagi cerita mustahil. Di sisi lain, situasi ini jelas menjadi kabar baik bagi John Hertman dan proyek timnas Indonesia. Karena semakin banyak pemain yang terbiasa dengan intensitas sepak bola Eropa, semakin tinggi pula standar yang dibawa ke skuad Garuda. Pengalaman menghadapi tekanan, disiplin taktik, sampai mental bertanding otomatis ikut terbentuk. Sobat Garuda, mungkin inilah yang sekarang sedang kita saksikan. Indonesia tidak lagi sekadar membangun tim untuk satu turnamen atau satu generasi, tetapi perlahan sedang membangun ekosistem sepak bola yang lebih dihormati. Dan jangan salah, Eropa mungkin mulai memperhatikan bukan karena belas kasihan atau sekadar hype sesaat. Mereka melihat perkembangan yang nyata. Mereka melihat ada potensi. Dan ketika perhatian itu terus tumbuh, bukan tidak mungkin suatu hari nanti pemain Indonesia bukan lagi tamu di kompetisi Eropa, tetapi menjadi bagian penting dari cerita besar di sana. Sekarang pertanyaannya makin panas. Dari 4 pemain ini,
Siapa yang menurut kalian paling berpeluang bikin sejarah terbesar musim depan? Dan apakah ini benar-benar awal era emas pemain Indonesia di Eropa? Atau justru baru permulaan dari gelombang yang jauh lebih besar? Namun Sobat Garuda, semakin dalam kita melihat perkembangan ini, semakin terasa kalau cerita pemain Indonesia di Eropa bukan lagi sekadar headline sementara. Ada perubahan besar yang perlahan sedang terjadi. Dan mungkin, kita sedang hidup di masa ketika status pemain timnas Indonesia mulai naik level di mata sepak bola dunia. Dulu, banyak yang menganggap pemain Indonesia atau Asia Tenggara hanya cocok bermain di kompetisi domestik atau liga kelas menengah. Tapi sekarang situasinya mulai berubah drastis. Ketika nama-nama seperti Kelvin Verdong, Emil Audero, Marten Paes, hingga Mes Hilgers mulai terhubung dengan kompetisi Eropa, persepsi lama itu perlahan runtuh satu persatu. Sobat Garuda, perubahan terbesar kadang bukan terlihat dari trofi, tetapi dari cara dunia memandang kita. Dan itulah yang sekarang mulai terasa. Media Eropa tidak lagi membahas Indonesia hanya sebagai negara dengan supporter fanatik. Mereka mulai bicara soal kualitas pemain, perkembangan proyek timnas, hingga potensi pasar sepak bola nasional yang luar biasa besar. Ini penting, karena pengakuan internasional tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh lewat konsistensi, yang bikin suasana makin panas. Keberhasilan para pemain ini juga bisa memberi efek domino ke generasi berikutnya. Bayangkan pemain muda Indonesia yang sekarang sedang berkembang di akademi atau kelompok usia. Mereka melihat ada jalan nyata menuju Eropa. Mereka melihat bahwa memakai lambang Garuda tidak lagi identik dengan mimpi yang berhenti di level regional. Sekarang ada contoh nyata bahwa pemain Indonesia bisa berdiri di stadion-stadion besar, menghadapi lawan kelas dunia, bahkan mendengar antem kompetisi Eropa sambil membawa identitas merah putih. Dan Sobat Garuda, disinilah efeknya bisa menjadi sangat besar. Karena ketika generasi muda mulai percaya bahwa Eropa bukan mimpi kosong, standar latihan otomatis berubah. Mentalitas berubah, ambisi ikut berubah. Mereka tidak lagi berlatih hanya untuk masuk klub lokal, tetapi mulai membayangkan level yang lebih tinggi. Di sisi lain, keberhasilan ini juga memberi sinyal kepada federasi dan klub-klub Indonesia bahwa pembinaan tidak boleh jalan di tempat. Sebab kalau kualitas pemain sudah mulai naik, maka ekosistem sepak bolanya juga harus ikut berkembang. Infrastruktur, kompetisi, akademi, hingga profesionalisme liga harus bergerak sejalan. Dan jangan salah Sobat Garuda, mungkin yang sedang dibangun sekarang bukan cuma tim kuat, tetapi reputasi baru sepak bola Indonesia. Karena semakin banyak pemain timnas yang tampil di Eropa, semakin kuat pula nama Indonesia terdengar di pasar global. Klub-klub mulai memantau, scout mulai melihat. Dan siapa tahu, beberapa tahun ke depan justru pemain muda Indonesia asli yang lahir dari kompetisi lokal bisa ikut menyusul ke panggung yang sama. Makanya sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah pemain Indonesia mampu bermain di Eropa, tetapi seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kalau tren ini terus naik, mungkin suatu hari nanti kita tidak lagi merayakan sekadar lolos ke kompetisi Eropa. Kita akan mulai bicara soal pemain Indonesia yang jadi bintang utama, mengangkat trofi, dan membuat dunia sadar bahwa Garuda tidak lagi datang sebagai pelengkap, tetapi sebagai penantang yang sesungguhnya. Dan Sobat Garuda, mungkin di titik inilah kita mulai sadar bahwa semua cerita ini ternyata saling terhubung. Pemain Indonesia di Eropa, gelombang naturalisasi, PC yang semakin kompetitif, hingga proyek besar timnas yang sedang dibangun, semuanya seperti kepingan puzzle menuju satu gambaran yang lebih besar. Ya, bisa jadi inilah awal revolusi sepak bola Indonesia. Bukan revolusi yang lahir dari omongan viral semata. Bukan juga sekadar euforia sesaat setelah 1-2 kemenangan. Tetapi revolusi yang dibangun perlahan lewat perubahan pola pikir, peningkatan kualitas pemain, dan keberanian untuk bermimpi lebih tinggi dari sebelumnya. Sobat Garuda, kalau kita jujur melihat ke belakang, sepak bola Indonesia pernah terlalu lama berjalan di tempat. Kita sering puas dengan status jago kandang. Bangga hanya karena rival regional berhasil dikalahkan, lalu kembali kecewa ketika berhadapan dengan level Asia yang lebih tinggi. Tetapi sekarang situasinya mulai berbeda. Indonesia hari ini tidak lagi sekadar bicara ASEAN. Targetnya mulai bergeser. Cara berpikirnya mulai berubah. Dan yang paling terasa, standar yang dituntut publik juga ikut naik. Supporter sekarang tidak hanya meminta permainan penuh semangat. Mereka mulai menuntut organisasi permainan yang modern, pemain dengan mental kuat, dan timnas yang benar-benar mampu bersaing di level Asia. Perubahan itu terlihat jelas dari bagaimana pemain-pemain Indonesia mulai menembus Eropa. Dari bagaimana pemain diaspora dan naturalisasi dipandang sebagai bagian dari peningkatan kualitas. Dari bagaimana pelatih seperti John Hertman mencoba membangun identitas yang lebih disiplin dan kompetitif. Semua bergerak ke arah yang sama. Dan jangan salah Sobat Garuda, revolusi terbesar justru sering dimulai dari hal-hal yang tidak langsung terlihat. Dari cara pemain muda berlatih lebih keras karena mereka melihat contoh nyata di depan mata. Dari klub-klub yang mulai sadar bahwa pembinaan usia muda bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Dari federasi yang didorong untuk berpikir lebih modern. Dan dari supporter yang perlahan mulai menilai sepak bola bukan cuma dari hasil satu pertandingan, tetapi dari arah jangka panjang yang sedang dibangun. Yang membuat suasana makin menarik, revolusi ini belum selesai. Bahkan mungkin baru dimulai. Karena di depan masih ada banyak tantangan. Piala Asia, FIFA Matchday, regenerasi pemain, hingga mimpi besar menuju panggung dunia. Jalan itu tidak mudah.
Akan ada kegagalan, kritik, bahkan momen yang mungkin bikin publik frustrasi. Tetapi satu hal yang sekarang terasa berbeda, Indonesia tidak lagi berjalan tanpa arah. Sobat Garuda, mungkin kita belum menjadi raksasa Asia hari ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kita mulai melihat jalan menuju ke sana. Dan kalau semua ini terus dijaga, pemain berkembang, sistem membaik, serta mimpi besar tetap hidup, maka suatu hari nanti sejarah mungkin akan menulis bahwa revolusi sepak bola Indonesia tidak dimulai dari satu trofi, tetapi dari keberanian untuk mengubah cara berpikir dan menaikkan standar. Karena bisa jadi, generasi yang sedang kita lihat sekarang bukan cuma generasi biasa. Mereka adalah generasi pembuka jalan. Generasi yang sedang menyalakan api revolusi Garuda, dan dunia perlahan mulai menyadarinya.